Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy Fikran dari Universitas Terbuka Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 857610646. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simbiosis. Nah, simbiosis itu sendiri adalah interaksi jangka panjang antara dua makhluk hidup yang berbeda jenisnya. Simbiosis dibagi menjadi tiga. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antar dua makhluk hidup di mana kedua makhluk hidup tersebut diuntungkan. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan satu makhluk hidup tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup diuntungkan namun makhluk hidup lain dirugikan. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai simbiosis komensalisme sekaligus buktinya. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan satu makhluk hidup lagi tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Sebagai contoh, di samping saya sudah ada pohon karet, ya, di mana di atasnya tumbuh tanaman anggrek epifit, ya, dan juga di sekelilingnya ada tumbuh tanaman rambat. Hubungan antara tanaman anggrek dengan pohon karet merupakan simbiosis komensalisme. Hubungan tanaman anggrek dengan pohon karet merupakan simbiosis komensalisme, di mana tanaman anggrek menempel pada pohon karet. Tanaman anggrek berperan sebagai pihak yang diuntungkan. Karena apa? Tanaman anggrek itu mendapatkan tempat untuk bertumbuh dan berkembang, ya. Tetapi di sini meskipun tanaman anggrek tumbuh pada pohon karet, tetapi untuk hal mencari makanan atau mendapatkan nutrisi, mereka masing-masing. Tanaman anggrek tidak mencuri makanan atau tidak mengambil makanan dari pohon karet. Nah, pohon karet sendiri berperan sebagai pihak yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Karena apa? Seperti pada penjelasan tadi, tanaman anggrek itu mendapatkan makanan sendiri, tidak mencuri dari pohon karet, sehingga pohon karet di sini tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan. Demikianlah penjelasan saya mengenai simbiosis komensalisme. Kesimpulannya adalah simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan satu makhluk hidup lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Seperti yang terjadi pada tanaman anggrek dengan pohon karet. Kenapa demikian? Tanaman anggrek menempel pada pohon karet tetapi tidak mencuri makanan dari pohon karet. Nah, pohon karet sendiri dia ditempeli oleh tanaman anggrek tetapi dia tidak merasa terganggu akan adanya tanaman anggrek. Nah, jenis tanaman anggrek di sini adalah tanaman anggrek epifit. Maka dari itu, hubungan antara pohon karet dengan tanaman anggrek disebut simbiosis komensalisme. Demikian penjelasan saya mengenai simbiosis komensalisme. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.